Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan melihat bacaan Bad Karma ya. Ini bacaan timeless yang bisa kamu lihat, kamu tonton kapan saja. Karena energi karma itu yang jelas tidak akan sama diterima oleh setiap orang. Waktunya tidak akan sama ya. Mungkin saat ini tidak kamu dapatkan atau tidak kamu rasakan, dan mungkin saja suatu saat nanti kamu menerima situasi seperti yang terbaca di bacaan ini. Jadi jikapun tidak, jadikan bacaan karma buruk ini sebagai pembelajaran. Tentu maksud dari video ini agar kita tidak sampai terjerumus dalam sebuah situasi yang nantinya akan mengakibatkan kita mendapat karma buruk di kemudian hari ya. Ini sebuah video tentang pencerahan. Oke? Baik, kita lihat sekarang energinya dari kartu Oracle untuk Bad Karma kali ini. Bad Karma kali ini kita lihat adalah ini ada kartu Love Life ya. Situasinya Bad Karma ini adalah bacaan umum ya. Jadi bukan untuk zodiak tertentu. Ini untuk semua. Oke. Kita lihat kartu pertama ada Page of Pentacles. Ada Seven of Cups. Ada The Fool. Lalu ada The Hermit, kemudian ada Ten of Wands, dan ada Knight of Wands. Oke, baiklah. Bad Karma. Di sini ada kartu The Tower. Oke, Bad Karma minggu ini. Oke, dalam kehidupan ya, dalam kehidupan secara umum yang saya lihat bacaan untuk seseorang yang mendapatkan karma buruk untuk dirinya sendiri. Jadi nanti ada karma buruk dalam hubungan, dan di sini saya lihat karma buruk untuk seseorang yang jelas saja karma buruk itu dia terima karena ada sesuatu yang pernah dia lakukan di masa lalu. Dan dia mendapatkan karma buruknya saat ini. Ya, seseorang yang pernah seperti melihat sebuah kesempatan, melihat sebuah peluang, begitu. Entahlah, mungkin ini di dalam karirnya, dalam sebuah pekerjaan dia, dalam situasi apapun ya, dia melihat ada sebuah kesempatan untuk bisa mendapatkan yang dia mau. Artinya di sini seperti ada banyak peluang buat dia. Banyak peluang buat dia untuk bisa mendapatkan yang ya bisa dikatakan ini dia inginkan. Tapi tentu saja ini seperti sesuatu di luar dari hak dia. Energinya seseorang ini seperti memiliki banyak kemauan. Mungkin dia ingin A, ingin B, ingin punya mobil, ingin punya rumah, ingin punya harta. Tapi dia melihat peluang dari atau kesempatan itu dari sesuatu yang tidak seharusnya menjadi milik dia, begitu. Karena memang sepertinya di sini bisa saja seseorang ini memegang sebuah mungkin sebuah tanggung jawab keuangan, mungkin dia memiliki sebuah kekuasaan dalam hal ya
mengatur finansial, bisa jadi seperti itu. Dia diberi semacam tanggung jawab karena dia mungkin di sini cerdas mengelola keuangan ya. Tetapi dengan tanggung jawab itu timbul keinginan-keinginan yang bermacam-macam karena mungkin melihat begitu banyak kesempatan untuk bisa mendapatkan ya finansial yang lebih mungkin di luar daripada gajinya. Artinya apa? Dia di sini berpikir untuk curang. Dia berpikir untuk melakukan mungkin di sini penipuan, entahlah apakah dia ingin melakukan korupsi, seperti itu. Tindakan curang yang dia pikirkan, ada peluang untuk itu. Dan dia mengambil kesempatan itu dengan ya bisa dikatakan di sini membuat keputusan yang ceroboh. Apakah kesempatan itu memang datang dari ya bisa dikatakan di sini iming-iming orang lain ataupun dia sendiri yang melihat ada peluang untuk mendapat keuntungan yang lebih di luar daripada hak dia. Dia mengambil keuntungan dari situ. Mengambil yang bukan haknya, bertindak curang, bertindak korupsi, dan yang saya lihat di sini memang pada akhirnya dia mengambil keputusan yang sangat fatal. Ya. Dari keputusan itu saya melihat di sini ada energi pada akhirnya ya bisa dikatakan di sini mungkin dia bisa memiliki apa yang dia mau ya. Mungkin dia di sini bisa membangun sebuah rumah, mungkin dia di sini bisa memiliki kendaraan, ya, apa yang dia impikan dulu. Ini karena seseorang yang terlalu banyak keinginan, tapi tidak menyesuaikan dengan kemampuan dia, pendapatan dia. Dia mengambil keputusan untuk mengambil kesempatan curang itu, dan ya bisa dikatakan ini sebagai awal dia, awal kecerobohan dia yang membawa dia pada ya bisa dikatakan di sini beban hidup. Kenapa? Tindakannya itu pada akhirnya membuatnya kehilangan pekerjaannya. Itu karma buruk. Jadi dia seperti harus bertanggung jawab untuk apa yang sudah dia lakukan di sini. Dia harus meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan apa yang selama ini sudah menjadi posisinya, jabatannya. Kalau meninggalkan jabatan atau posisi, ya mungkin masih ada hal yang bisa diharapkan ya, walaupun mungkin tidak seperti biasa. Tapi kalau sampai harus meninggalkan pekerjaannya, dalam arti harus keluar, maka karma buruknya di sini ya jelas saja dia kehilangan pekerjaan, dia harus berusaha mencari pekerjaan baru, ya. Ya, bisa dikatakan masih untung tidak terjebak di dalam sebuah bisa dikatakan di sini tindakan hukum. Karena kalau saya lihat karena perbuatan itu seseorang di sini pada akhirnya harus mencari lagi pekerjaan. Begitu. Mencari pekerjaan, dan saya melihat ya itu tadi. Kesempatan itu banyak, tetapi karena tindakan dia yang pernah berlaku curang itu menjadi image dia, ya. Dia sudah mungkin di sini memang sudah pada akhirnya mendapat bukan sedikit sih, sebagai akibat memiliki reputasi buruk. Kemanapun dia mencari pekerjaan, dia selalu pada akhirnya ya bisa dikatakan di sini tersisihkan. Atau walaupun dia punya kemampuan ya, dia di sini ahli keuangan, dia di sini sebagai seseorang yang cerdas, tapi karena dia sudah memiliki pengalaman atau bisa dikatakan di sini background yang buruk, image dia sudah jelek, pernah melakukan kecurangan itu, dia kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Energinya di sini dia mencoba mencari cara, mencari solusi, mencari pencerahan. Tapi saya lihat ya pada akhirnya memang beban berat yang harus dia hadapi ya
itulah setelah dia melakukan tindakan yang ceroboh. Ketika sebelumnya dia mendapatkan posisi yang bagus, ketika sebelumnya dia mendapatkan kesempatan atau jabatan yang baik, hanya karena bisa dikatakan di sini rakus, ya, akhirnya dia kehilangan semuanya. Oke, itu yang saya lihat untuk karma buruk buat seseorang secara pribadi. Jadi the tower, ada sesuatu yang hancur di sini. Reputasi hancur, pekerjaan hilang, seperti itu. Itu karma buruk seseorang. Dan karena apa? Karena terlalu cinta akan dunia, ya, terlalu cinta akan kehidupan. Seseorang yang terlalu mencintai dunia, terlalu mengikuti keinginan atau kemauan yang terlalu banyak yang tidak bisa dikendalikan. Oke, sekarang kita lihat untuk karma buruk dalam sebuah hubungan atau relationship di sini. Ini kurang lebih saya melihat bahwa ada seseorang yang memang sepertinya tidak dewasa, ya, dalam berkomitmen bersama pasangannya. Dia tidak dewasa dalam arti dia selalu melihat kesempatan, mencari kesempatan untuk berkhianat. Ini seseorang yang bisa dikatakan, kalau saya lihat, seseorang yang terlalu mengejar dunia itu tadi, love life. Ingin berkhianat untuk, ya, bisa dikatakan di sini hanya untuk menyalurkan hasrat, untuk mabuk-mabukan, bisa jadi. Bertindak hal-hal yang, ya, bisa dikatakan di sini di luar kendali, ya. Sementara dia punya komitmen. Saya melihat di sini pada akhirnya kalian yang mungkin di sini orang yang bertindak tidak dewasa dalam berkomitmen ini memiliki impian untuk bisa mengawali lagi hubungan bersama pasangannya. Saya melihat ketika kamu dulu bisa dikatakan mengabaikan pasanganmu, ya, mengabaikan pasanganmu dengan mencari kesenangan sendiri, berkhianat, mencari kepuasan di luar, mungkin sambil mabuk-mabukan juga iya. Pada akhirnya pasanganmu itu mungkin meninggalkan kamu karena sikap kamu yang memang tidak dewasa. Dan setelah itu karma buruk terjadi dalam hubunganmu. Karma buruk terjadi di antaranya pasanganmu meninggalkanmu, ya. Atau kamu dengan bisa dikatakan di sini dengan santainya meninggalkan pasanganmu, bisa jadi. Karena apa? Karena kamu mengejar itu tadi, mengejar kenikmatan sesaat di luar, ya. Mengejar hasrat, atau mungkin di sini kamu mengejar untuk bisa hidup bersama pilihanmu yang lain. Dan saya melihat memang di sini sebuah karma terjadi yang mana pada akhirnya situasi hubungan kamu mungkin bersama seseorang ketika kamu meninggalkan pasanganmu, ya. Saya melihat, ya, energi manusia atau yang namanya karma buruk itu berputar. Kalau kamu dulu mungkin selalu mencari kesempatan untuk bisa bersenang-senang dengan yang lain, saya melihat di sini, ya, bisa dikatakan pasanganmu atau pilihan kamu yang lain yang sekarang menjadi pasanganmu itu bersikap yang sama. Dia juga sebagai seseorang yang bisa dikatakan di sini suka mencari peluang, suka melihat kesempatan, ya. Atau jika tidak, dia di sini seseorang yang sangat menuntut, banyak kemauan, begitu. Banyak kemauan hingga kamu sampai sulit untuk bisa mengendalikan kemauan dia. Sampai-sampai kamu harus mencari cara, sampai-sampai kamu harus mencari, ya, semacam tindakan-tindakan yang
salah. Mungkin ada kaitannya tadi sampai bertindak curang dalam pekerjaan, ya. Yang jelas kalau dalam hubungan kamu terbeban. Terbeban dengan sikap pasangan yang sangat-sangat tidak dewasa. Kamu seperti ingin meninggalkan dia karena sikapnya itu. Entah karena dia mungkin juga pada akhirnya bersikap sama seperti kamu dulu. Suka mencari kesenangan lain di luar, punya pilihan lain. Atau, ya di samping itu saya lihat dia seseorang yang terlalu banyak keinginan. Menuntut kepada kamu ingin ini, ingin itu, ya. Banyak hal yang dia mau. Tapi di satu sisi saya lihat dia seperti seseorang yang memang senang mencari kesenangan di luar, ya. Mencari kenalan-kenalan baru, mencari, ya, mungkin di sini orang-orang yang lebih muda daripada kamu. Seperti itu, kamu terbeban menjalani hubungan dengan pasanganmu yang sekarang ketika kamu meninggalkan pasanganmu yang dulu. Ya. Keinginanmu pada akhirnya adalah ingin kembali pulang. Kembali pulang kemana? Ke pasanganmu yang dulu. Ya. Kamu ingin kembali berpindah kepada dia. Ya. Semua sudah hancur. Hubunganmu dengan pasanganmu yang pertama hancur karena kamu ingin memiliki seseorang yang, ya bisa dikatakan di sini yang dulu mungkin menjadi impian kamu, ya, atau kamu mengejar dia karena ya bisa menyalurkan hasratmu. Mungkin pasanganmu yang dulu tidak bisa atau ya tidak menggairahkan kamu. Pada akhirnya di sini ketika kamu sudah bersama dengan pilihanmu itu, kehidupan itu berputar. Ya. Ini karma buruk. Karma buruk itu jelas sekali. Selalu ada situasi yang terulang. Situasi yang saya lihat di mana kamu meninggalkan pasanganmu begitu saja dengan, ya, mungkin di sini dengan ceroboh kamu meninggalkan dia tanpa kamu tahu bagaimana perasaan dia. Jika dia memang tidak rela dengan apa yang kamu lakukan, pada akhirnya kamulah yang akan mendapatkan karma buruk berikutnya dengan pilihanmu ini. Selalu saya ingatkan seperti itu, karma buruk itu seperti itu, berputar, walaupun dengan orang yang berbeda. Mungkin ada sebagian mengatakan, dengan pasanganku itulah karma buruk, kalau dengan dia enggak. Nah, ada yang berpikiran seperti itu. Oke, lakukan saja. Kalau kau memang merasa yakin meninggalkan pasanganmu begitu saja untuk memulai hubungan dengan yang lain. Hubungan itu memang di awal indah, ya. Tapi karma tidak pernah salah. Love life. Ini tentang, ya, kehidupan percintaan, karma dalam kehidupan percintaan, ya. Jadi kita harus bisa mengambil pelajaran dari situasi ini. Mudah-mudahan bacaan karma buruk ini saya harapkan bisa menjadi pengingat, ya. Jangan sampai kita terjebak dalam situasi yang sama, melakukan tindakan yang sama. Tentunya harapan saya bacaan ini bisa menjadi pembelajaran. Dan itu dia bacaan Bad Karma kali ini. Kita ketemu lagi nanti di bacaan Bad Karma selanjutnya.